Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Inovasi dan Pengembangan Program Sekolah 7D PGSD Universitas Lambung Mangkurat. Hari ini kami akan mempresentasikan materi tentang Top-Down Innovation atau inovasi pendidikan dari atas ke bawah. Berikut penjelasannya. Inovasi pendidikan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, inovasi diartikan pemasukan atau pengenalan hal-hal yang baru. Inovasi pendidikan di sini yang dimaksud adalah perubahan yang baru dan bersifat kualitatif, berbeda dengan hal yang ada sebelumnya, serta sengaja diusahakan untuk meningkatkan kemampuan guna mencapai tujuan tertentu dalam pendidikan. Dapat kita pahami, kata baru dalam pengertian tersebut adalah apa saja yang belum dipahami, diterima, atau dilaksanakan oleh si penerima inovasi, meskipun mungkin bukan merupakan hal yang baru bagi orang lain. Saya Nur Anggun Wahyuni, nomor absen 57. Sekarang saya ingin melanjutkan materi mengenai tujuan inovasi pendidikan. Sekarang ini perkembangan zaman semakin lama semakin pesat, termasuk juga dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Akan tetapi dengan adanya perkembangan tersebut tentunya akan memunculkan berbagai masalah-masalah pendidikan. Masalah-masalah tersebut dapat diatasi dengan adanya inovasi. Jadi, tujuan inovasi pendidikan yaitu untuk meningkatkan kualitas serta mutu pendidikan itu sendiri. Contohnya, pada proses pembelajaran daring. Proses tersebut memerlukan inovasi agar dapat terus berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Sekian dari saya, terima kasih. Nah, selanjutnya kita akan beralih kepada topik kita yang utama, yaitu inovasi pendidikan dari atas ke bawah atau yang disebut Top-Down Innovation. Nah, Top-Down Innovation sendiri merupakan penerapan inovasi yang dilakukan oleh pihak atasan ke bawahan dengan cara si atasan tadi itu mengajak, menganjurkan, atau bahkan memaksakan perintahnya kepada si bawahan itu tersebut. Contohnya bisa kita lihat pada sistem pendidikan Indonesia saat ini, yaitu kebijakan tersebut diterapkan oleh Kemendikbud dan diterapkan di sekolah-sekolah. Materi kedua yaitu ruang lingkup Top-Down Innovation. Ruang lingkup Top-Down Innovation meliputi kebijakan-kebijakan dan peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah mengenai pendidikan, yaitu seperti kurikulum dan kompetensi dasar. Top-Down Innovation juga ditemukan dalam ruang lingkup di kelas. Hal ini terjadi dari guru ke peserta didik. Selain pada pendidikan formal, Top-Down Innovation juga ditemukan pada pola pendidikan di rumah, yaitu dari orang tua kepada anaknya. Anak harus mematuhi peraturan yang dibuat oleh orang tuanya. Tujuannya agar anak menjadi disiplin. Nah, itu tadi adalah ruang lingkup Top-Down Innovation. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky, nomor absen 34. Saya akan menjelaskan tentang kelebihan Top-Down Innovation. Kelebihan Top-Down Innovation ini diantaranya yang pertama itu ada kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang merata. Yang kedua, waktu yang digunakan lebih efisien dan efektif, yang dimana itu adalah sistem Top-Down Innovation ini yang terstruktur. Yang ketiga itu ada terdapatnya standar pengajaran yang berfungsi sebagai tolak ukur ketuntasan belajar siswa. Yang keempat, dengan adanya ujian yang dilaksanakan serempak, dengan begitu akan mengurangi kecurangan saat evaluasi hasil belajar kurikulum. Dan yang terakhir adalah pemerintah atau Depdiknas dapat memantau pendidikan.
Sini saya Nafa Kurniawati, nomor absen 46, akan menjelaskan tentang kekurangan dari top-down innovation. Nah, selain dia mempunyai kelebihan, ternyata top-down innovation ini juga mempunyai beberapa kekurangan. Pertama, kreativitas guru menjadi terhambat dalam pengembangan pembelajaran. Karena apa? Karena guru tentunya akan menjadi kurang kreatif dalam mengembangkan materi pembelajaran. Karena seperti yang kita ketahui, top-down innovation ini adalah upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan oleh pemerintah ke bawahan, misalkan sekolah, guru. Kedua, ketidaksesuaian kebijakan pemerintah dengan kompetensi yang dimiliki oleh sekolah. Tidak mempunyai laboratorium yang untuk menunjang pembelajaran tersebut. Yang ketiga, peran guru hanya sebagai keputusan akhir atau hasil akhir. Yang keempat, kebijakan tidak selalu memahami keadaan peserta didik. Yang kelima, keterbatasan fasilitas dan finansial. Setiap sekolah tentunya mempunyai fasilitas yang kurang memadai. Nah, terkadang pemerintah kurang memperhatikan hal tersebut. Contohnya misalkan sekolah kurang akan fasilitas LCD, terus mana mereka dalam melakukan program yang diminta oleh pemerintah. Contohnya tentang penayangan video atau PPT dan sebagainya. Keenam, perbedaan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada di daerah lingkungan sekolah tersebut. Artinya, contohnya saja pada materi sumber daya alam. Contohnya misalkan siswa tersebut berada di dataran tinggi dan membahas tentang sumber daya alam yang ada di daerah pesisir, misalkan ikan, mereka akan kurang, tentunya mereka akan kebingungan akan materi tersebut.